Hai teman-teman, sebelum kita lanjut ke ceritanya, Miranti mau rekomendasiin lagi nih salah satu channel keren. Nama channelnya itu Via Revenian. Nah, di sini kalian para kaum hawa bisa mendapatkan berbagai pembahasan seputar kecantikan, mulai dari penggunaan kosmetik terbaru, tutorial make up yang lagi hits, serta beragam informasi yang berkaitan dengan kecantikan terkini. Wah, pastinya seru dan bermanfaat banget ya. Jadi tunggu apa lagi nih teman-teman? Segera kunjungi dan subscribe channel Via Revenian. Untuk link channelnya, Miranti udah tempelin di kotak deskripsi di bawah. Terima kasih. Ini adalah sebuah kisah nyata yang berawal pada tahun 2022. Selamat menyaksikan. Wanita cantik yang satu ini lahir dengan nama Nida Patcha Ravirapong, tetapi ia lebih dikenal dengan nama Tangmo Nida. Ia lahir di Bangkok pada tanggal 18 September tahun 1984. Ibunya bernama Panida Siriyut Tayutins dan ayahnya bernama Sopon Patcha Ravirapong. Ia juga memiliki saudara laki-laki bernama Dayus Dechop. Wanita cantik ini telah lulus dengan gelar sarjana kepemimpinan dalam masyarakat, bisnis, dan politik dari Sekolah Tinggi Inovasi Sosial di Universitas Rangsit. Perjalanan karir Tangmo Nida di dunia hiburan dimulai sejak ia duduk di kelas 1 SMA. Pada saat itu, ia ditawari pekerjaan oleh seorang pencari bakat ketika sedang berbelanja di sebuah department store. Tawaran itu pun langsung saja ia terima. Setelah menjalani unjuk gigi langsung di depan kamera, ia pun kemudian mendapatkan kesempatan untuk menjadi model iklan pada tahun 1998. Pada tahun 2002, Tangmo Nida juga berpartisipasi dalam kontes Miss Teenage Thailand. Di tahun 2014 yang lalu, Tangmo Nida diketahui telah mengakhiri kontraknya dengan Channel 7 setelah bekerja sama selama 11 tahun. Ia kemudian memutuskan untuk menjadi artis independen. Sepak terjangnya di dunia hiburan tak perlu diragukan lagi. Ia sudah sangat terkenal di Thailand. Pasalnya, Tangmo Nida ini diketahui telah 24 tahun berkarir di dunia hiburan Thailand. Ia telah membintangi kurang lebih 38 judul drama Thailand atau lakon. Tangmo juga telah membintangi 4 judul film dan 7 acara televisi. Ia pun tercatat telah berhasil menyabet sejumlah penghargaan lokal di Thailand. Pada tahun 2013, di usianya yang saat itu sudah 29 tahun, ia memutuskan untuk menikah dengan seorang pria yang 2 tahun lebih muda dari dirinya, yakni bernama Pakin Kamuilaisak atau yang lebih akrab disapa Tono Pakin. Ia juga merupakan seorang aktor dan penyanyi di Thailand. Pada tahun 2019, pria tampan itu juga telah menjadi orang Asia pertama yang dinominasikan sebagai ambasador oleh United Nations Ocean Conference. Namun sayangnya, pasangan yang terlihat sangat serasi itu harus mengalami kegagalan dalam mempertahankan rumah tangganya. Pernikahan tersebut hanya bertahan selama 2 tahun. Di tahun 2015, keduanya pun resmi bercerai. Kemudian, Tangmo menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia tetap aktif di industri hiburan Thailand. Hingga pada suatu hari, publik Thailand dihebohkan dengan kabar meninggalnya Tangmo. Bahkan, berita duka tersebut juga sampai menghebohkan warga negara Indonesia. Pasalnya, kematian artis cantik itu dinilai tak wajar. Semua bermula ketika Tangmo Nida dan teman-temannya tengah menikmati liburan dengan menggunakan speedboat. Mereka melakukan perjalanan menyusuri Sungai Chao Phraya dari jembatan Krung Thon di Bangkok ke jembatan Rama 7 di Nonthaburi.
Di dalam speedboat tersebut, ada pula 5 orang lainnya, yaitu Itsarin Gatik Juta Suksawat sebagai manajer Tang Monida. Ada juga Wisapat San Manumairat, kemudian Nitas Kirati Soti Satorn, ada juga Tanupat Lerta Wiwit sebagai pemilik speedboat, dan juga Paibon yang diketahui sebagai orang yang mengendarai speedboat tersebut. Namun pada hari Kamis, tepatnya tanggal 24 Februari tahun 2022, tepatnya pada pukul 22.40 waktu setempat, Tang Monida dilaporkan jatuh ke sungai dengan kondisi tanpa mengenakan jaket pelampung. Sejumlah media lokal awalnya menyebut bahwa teman-teman Tang Mo mengatakan bahwa aktris cantik itu terjatuh saat sedang buang air kecil di belakang kapal karena toilet tidak berfungsi. Tang Mo disebut manajernya mengenakan hak tinggi saat itu dan ia kehilangan keseimbangannya dan kemudian terjatuh ke dalam air. Manajer Tang Monida disebut berada di dekat sang aktris saat kejadian itu terjadi. Itsarin selaku manajer Tang Mo mengatakan bahwa Tang Mo sedang menatap sungai ketika kecelakaan itu terjadi. Ia juga mengatakan bahwa perjalanan perahu kali ini bertujuan hanya untuk jalan-jalan menikmati liburan. Dia juga mengatakan bahwa Tang Mo tidak mau memakai jaket pelampungnya karena ingin berpose untuk foto di atas kapal dengan menggunakan baju renangnya. Pada hari Jumat, tanggal 25 Januari tahun 2022 dini hari, tepatnya 1 hari setelah Tang Mo terjatuh, seluruh rombongan yang bersama dengan Tang Mo saat itu melaporkan kejadian naas tersebut kepada pihak berwajib. Setelah mendapat kabar tersebut, tim SAR Thailand langsung melakukan pencarian terhadap Tang Mo. Sementara itu, di jejaring sosial Twitter telah beredar klip yang merekam momen kehadiran aktor Tono Pakin, mantan suami Tang Mo di lokasi kejadian. Tono Pakin rupanya mengikuti proses pencarian mantan istrinya tersebut. Akhirnya, pencarian Tang Monida pun membuahkan hasil. Wanita cantik itu berhasil ditemukan pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari tahun 2022 pada pukul 13.10 waktu setempat, tepatnya 2 hari setelah dirinya dikabarkan terjatuh. Tapi, Tang Monida sudah tidak lagi bernyawa. Jasad Tang Mo tersebut ditemukan terapung sekitar 1 km dari tempatnya dikabarkan jatuh dari speedboat, yakni di dekat dermaga Pibul Songkram 1. Mendapati mantan istrinya sudah tak lagi bernyawa, Tono Pakin pun terlihat menangis. Hal ini membuat beberapa netizen kaget sekaligus sedih, sebab mereka sudah lama bercerai dan tengah dalam kondisi yang kurang baik. Polisi kemudian menyegel area tersebut untuk memberikan privasi kepada keluarga dan teman-teman Tang Mo. Petugas juga menahan kerumunan wartawan untuk tidak ada di area tersebut. Polisi kemudian membawa jasad Tang Mo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Institut Pusat Ilmu Forensik Universitas Thammasat dan juga rumah sakit untuk menentukan penyebab kematian aktris tersebut. Petugas menyebut bahwa pencarian tubuh Tang Monida terbilang sulit karena arus sungai yang kencang dan minimnya penerangan. Laporan polisi mengatakan bahwa para penyelidik menemukan kaca dan noda anggur merah di kapal. Tang Mo dan teman-temannya ternyata sempat membawa wine saat mereka berlayar. Teman-teman Tang Mo mengatakan meski mereka minum wine, namun tidak ada yang mabuk. Menurut nelayan di sekitar sungai Chao Phraya, Thailand, mereka melihat speedboat tersebut melaju kencang dan berbelok tajam. Beredar juga di dunia maya video terakhir Tang Monida yang terlihat duduk di atas speedboat. Dikabarkan juga bahwa setelah minum wine, Tang Mo turun ke buritan kapal untuk buang air kecil. Karena lantainya licin dan ia memakai sepatu hak tinggi, ia lalu terpeleset dan jatuh. Pengemudi tidak tahu bahwa Tang Mo akan berjalan menuju buritan, jadi tidak memperlambat laju kapal tersebut. Sekelompok teman yang pergi bersama dengan Tang Mo mendatangi polisi untuk dimintai keterangan.
Sang pengemudi kapal tampak menangis. Dia membenarkan Tang Mo baru pertama kali menaiki kapal itu. Saat kejadian, ia berada di depan, sementara Tang Mo berada di belakang bersama temannya yang bernama Sam. Ketika jatuh, Tang Mo sempat mencengkram kaki Sam dan berteriak minta tolong. Namun sang pengemudi kapal tidak mendengar hal itu sehingga kapal pun terus melaju. Pada tanggal 1 Maret tahun 2022, orang-orang yang ada di speedboat telah melakukan reka adegan sesuai dengan kejadian di malam Tang Mo Nida jatuh. Sen, yang berada di atas kapal pada malam itu, diminta untuk memerankan kembali kejadian jatuh di dermaga Pibom Songkram. Laporan media Thailand mengatakan, Sen tidak dapat mengingat dengan tepat di mana Tang Mo Nida jatuh dan ia gugup melakukan reka adegan itu. Sen saat itu mengenakan jaket pelampung dan pergi ke speedboat yang modelnya sama dengan yang ditumpangi oleh Tang Mo. Polisi lalu mengendarai perahu itu ke bawah jembatan Rama 8, di mana teman-teman Tang Mo mengklaim bahwa mereka telah mengambil foto sebelum kecelakaan terjadi. Di dalam foto yang beredar, ibu Tang Mo Nida tampak tak bisa menahan emosi. Menurut sang ibu, saat mendengar kabar buruk itu, ia terus mencoba menelpon putrinya, tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Ibu Tang Mo awalnya berniat menunggu di rumahnya, tapi karena tidak sabar, ia pergi sendiri mencari anaknya itu. Karena terlalu cemas, ibu Tang Mo pun harus meminum obat antidepresan agar tidak pingsan. Ibu Tang Mo yang bernama Panida Sirayut Tayotin mengaku tidak percaya putrinya tewas karena kecelakaan. Panida meminta semua pihak yang terlibat dalam pemotretan anaknya harus segera diselidiki. Ia mengatakan bahwa dirinya ingin mengetahui siapa saja orang-orang yang mempekerjakan dan mengatur pemotretan putrinya. Panida juga mencurigai para penumpang di atas kapal itu sempat bertengkar. Ia merujuk pada salah satu foto putrinya yang tampak tidak bahagia saat sedang duduk sendirian di belakang kapal. Panida juga tidak percaya mengenai laporan yang mengatakan bahwa toilet di perahu itu tidak berfungsi dengan baik. Pasalnya, menurut Panida, anaknya itu adalah seorang bintang. Sulit membayangkan jika dia pergi ke bagian belakang perahu untuk buang air kecil. Selain itu, ibu Tang Mo juga mengatakan bahwa anaknya itu adalah perenang yang sangat baik sejak dia masih muda dan tidak mungkin meninggal setelah jatuh ke air. Panida juga menambahkan, tidak masuk akal untuk berpikir bahwa 6 orang, termasuk Tang Mo dan manajernya, berada di kapal bersama hanya untuk makan-makan saja. Melihat foto-foto yang sempat dirilis, sang ibu mengatakan bahwa anaknya itu tampaknya terlihat telah berdandan. Belum selesai kasus kematian Tang Mo, pernyataan sang ibu, yakni Panida Sirayutotin, membuat geger publik. Ibunda Tang Mo ini mengungkap akan memaafkan 2 pria yang menemani putrinya di speedboat pada malam itu dan menyebut sejumlah uang untuk kompensasi. Kedua pria yang akan dimaafkan itu adalah Tanupat Pur Letterwit atau pemilik speedboat dan Paibun Robert Trikanjanon, yakni sang pengemudi kapal di malam putrinya jatuh. Panida mengaku jika dirinya telah dihubungi oleh Pur keesokan harinya yang meminta untuk dimaafkan. Panida mengatakan, dia berjanji untuk menjaga saya sebaik yang dilakukan oleh Tang Mo. Saya memaafkan dia karena dia terus mencoba menghubungi saya dan dia tahu saya terluka, ujar Panida. Ibunda Tang Mo itu juga mengaku akan menerima sejumlah uang kompensasi dari Pur, sebab Pur berjanji akan memberi nominal uang yang telah dihitung oleh Panida. Ibunda Tang Mo mengatakan, katakanlah jika Tang Mo menghasilkan 1 juta baht atau setara dengan 439 juta rupiah dari serial TV. Jika dia hidup lebih dari 30 tahun, saya bisa mengalihkan jumlah itu dengan 30. Artinya 30 tahun kali 1 baht, ungkap Panida. Dalam kasus ini, sudah ada 2 orang yang ditetapkan sebagai terdakwa atas meninggalnya Tang Mo Nida.
Keduanya adalah Tanupat Leterwiwit dan Paibun Tikan Janon yang dianggap lalai mengoperasikan speedboat tanpa izin hingga menyebabkan kematian. Mereka kemudian terancam hukuman maksimum dengan denda 200.000 baht dan juga hukuman 10 tahun penjara. Namun, pada Minggu, tanggal 27 Februari tahun 2022, keduanya dapat bebas dengan jaminan. Dilaporkan juga, pada hari Jumat, tanggal 4 Maret tahun 2022, polisi setempat telah meminta keterangan dari 8 saksi baru saat menginvestigasi kematian Tang Monida ini. Sejak awal kasus ini, polisi telah meminta keterangan dari 29 saksi. 4 dari 5 orang yang menemani Tang Mo di atas kapal telah diperiksa oleh kepolisian. Kapal itu tidak ada di lokasi ketika polisi tiba di sana. Pada keesokan paginya, kapal itu pun disita dari NBC Boat Club di Notaburi. Polisi meyakini bahwa tidak ada bukti yang hilang. Di saat pihak berwenang belum selesai melakukan uji forensik terhadap jasad Tang Monida, beredar di internet video viral yang memperlihatkan ada sebuah pelampung yang diletakkan oleh seorang pria di samping speedboat itu bergerak seolah ditarik. Adapun yang menarik pelampung itu diduga oleh beberapa netizen adalah Tang Monida sebelum ia tenggelam. Selain itu, beberapa teman yang ikut bersama dengan Tang Monida pun mengalami luka goresan seperti bekas cakaran. Melihat kejanggalan-kejanggalan tersebut, beberapa penonton pun menduga bahwa Tang Monida telah dianiaya oleh rekannya dan mereka mungkin sempat terlibat konflik. Bukan hanya itu saja, beredar juga di Twitter dan Telegram foto jasad Tang Monida tanpa sensor. Netizen yang telah melihat foto itu pun meyakini bahwa Tang Mo bukanlah meninggal karena kecelakaan, tapi sengaja dibunuh. Karena terlihat banyak bekas kekerasan fisik di tubuh Tang Monida yang telah meninggal dunia itu dan adanya beberapa kejanggalan yang tak biasa lainnya. Sehingga dengan ini timbullah banyak pendapat netizen terkait berbagai kejanggalan yang terjadi pada kasus ini. Berikut adalah berbagai pendapat netizen yang ramai diperbincangkan di jagat maya. Di video yang tersebar memperlihatkan tingkah aneh teman-temannya saat diminta menunjukkan lokasi jatuhnya Tang Mo. Mereka semua tampak menunjukkan ke arah yang berbeda-beda saat dimintai keterangan. Hal ini pun menimbulkan kecurigaan di pihak netizen. Dikabarkan juga bahwa Tang Monida mahir berenang. Ia juga menyukai aktivitas olahraga tersebut. Informasi ini didapatkan dari biodata yang menunjukkan bahwa Tang Monida memiliki hobi berenang dan ibunya sendiri juga mengatakan hal yang sama. Tang Mo dikabarkan oleh temannya meninggal karena ia tenggelam dan ini dirasa sangat bertolak belakang. Selain itu, adanya luka sobek yang cukup panjang dan dalam di paha Tang Monida sebagaimana yang tersebar di foto jenazah disinyalir memiliki pengaruh terhadap kematiannya. Banyak yang menilai bahwa sebelum meninggal dunia, Tang Monida mengalami tekanan dari para rekannya. Oleh sebab itulah, terlihat dari beberapa foto yang beredar, Tang Mo tampak seorang diri dengan raut wajah yang tak senang tengah berada di belakang speedboat itu. Kronologi kematian Tang Monida diawali ketika rekannya mengatakan bahwa Tang Mo hendak buang air kecil di belakang speedboat dan kemudian ia terjatuh ke air. Hal tersebut nyatanya juga dinilai janggal oleh beberapa penggemarnya karena Tang Monida dianggap tak mungkin buang air kecil sembarangan seperti yang disampaikan oleh temannya itu. Bukan hanya itu saja, Tang Monida diketahui tidak memakai pelampung sebagai pengaman di speedboat itu. Beberapa orang berpendapat, harusnya seorang artis papan atas dibekali oleh pengamanan yang ekstra. Salah satunya adalah dengan menggunakan jaket pelampung ketika berada di speedboat. Selain itu, diketahui juga bahwa teman-teman Tang Monida baru melaporkan hilangnya Tang Mo setelah 24 jam setelah kejadian naas tersebut. Banyak yang menilai hal itu sangat mencurigakan.
Netizen pun banyak yang berpendapat bahwa harusnya segera setelah kejadian mereka langsung melaporkan ke pihak yang berwenang. Dengan begitu, mungkin saja masih ada harapan untuk Tang Mo ditemukan dalam kondisi hidup. Selain itu, ada lagi hal yang mencurigakan lainnya yang disadari oleh publik. Mereka melihat ada yang janggal dengan akun Instagram Tang Mo. Sejumlah foto yang sempat diunggah Tang Mo sebelum kejadian mendadak hilang. Diduga, teman-teman Tang Mo sengaja menghapus foto itu untuk menghilangkan bukti-bukti. Dalam CCTV juga tampak 5 gelas wine yang mereka gunakan untuk berpesta. Namun, ketika diselidiki oleh polisi, 4 gelas hilang, hanya bersisa 1 saja. Bukan hanya itu, publik juga menyadari 1 dari 5 teman Tang Mo memiliki bekas luka di kaki. Akan tetapi, ia menyebut bekas luka itu karena kakinya telah menghantam benda keras, bukan karena cakaran tangan dari Tang Mo. Diketahui, sebelum meninggal dunia, Tang Monida sempat mendaftarkan asuransi dalam jumlah yang besar. Asuransi itu ia atasnamakan dengan nama putri angkatnya, yakni Esther. Esther sendiri merupakan anak dari manajer Tang Mo yang bernama Kratik. Fakta ini membuat publik curiga. Kratik sengaja tidak mau menyelamatkan Tang Mo lantaran putrinya akan menerima asuransi besar jika sang artis meninggal dalam kecelakaan. Kasus meninggalnya Tang Monida ini memang tengah menjadi sorotan masyarakat luas, apalagi untuk sebagian besar oknum yang tidak bertanggung jawab, yang tega menyebarkan foto-foto jasad Tang Mo usai ia ditemukan. Hal ini membuat polisi Thailand terpaksa memberi peringatan keras kepada siapapun yang menyebarkan foto itu. Kepolisian Thailand juga mengancam akan memenjarakan warganya selama 3 bulan atau denda sebesar 2,2 juta rupiah jika mereka menyebarkan foto jasad Tang Mo yang telah meninggal dunia itu. Ancaman hukuman tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku di negeri Gajah Putih itu. Pada akhirnya, yang ditunggu-tunggu pun tiba. Polisi kini telah menyelesaikan pemeriksaan forensik dan mengkonfirmasi bahwa mendiang Tang Mo meninggal karena tenggelam. Letjen Polisi Jirapat Pumicit, Komisaris Kepolisian Daerah 1 Provinsi mengatakan, Tang Mo telah mengalami luka dalam di kaki kirinya. Kemungkinan itu disebabkan oleh baling-baling kapal. Tetapi forensik belum memberikan indikasi apakah aktris itu jatuh dari kapal ataukah ia sengaja didorong. Ia juga mengungkapkan, polisi tidak percaya dengan pernyataan kelima temannya yang berada di kapal yang sama dengan Tang Mo itu. Mereka telah menyerahkan pakaian yang mereka kenakan pada malam naas itu. Mereka juga telah menjalani pemeriksaan fisik dan telah memberikan sampel DNA-nya untuk analisis forensik. Terkait luka dan memar yang ditemukan di lengan dan bahu salah satu dari 5 teman Tang Mo di kapal bersamanya, dokter yang memeriksa luka itu mengatakan bahwa usia dari luka itu adalah 5 hingga 7 hari dan tidak disebabkan oleh penyakit. Seorang dokter pada konferensi pers mengatakan bahwa dia tidak bertanya bagaimana pria itu memperoleh luka-luka itu, tetapi ia percaya bahwa itu disebabkan oleh benda keras dan bukan karena perkelahian. Seorang ahli patologi di Institut Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Polisi mengatakan bahwa mereka tidak dapat memastikan apakah Tang Mo telah buang air kecil sebelum tenggelam, seperti yang diklaim oleh teman-temannya, karena dia sudah lama berada di dalam air itu. Dr. Wirasat, selaku ahli forensik berbicara, ia mengatakan bahwa luka yang dalam di kakinya mungkin disebabkan oleh baling-baling perahu, tetapi belum terungkap apakah luka itu disebabkan sebelum atau sesudah kematian. Dr. Werasak menjelaskan bahwa laserasi atau luka yang panjangnya sekitar 30 cm itu mungkin telah memotong jauh ke dalam arteri utama dari Tang Monida yang akan membatasi kemampuan Tang Mo untuk membantu dirinya sendiri. Adapun pasir yang ditemukan di paru-paru Tang Mo, Dr. Werasak menjelaskan bahwa ia masih bernafas saat jatuh ke sungai karena pasir bisa saja masuk ke paru-paru saat tenggelam. Ia juga menambahkan karena arus di Sungai Chao Phraya,
partikel pasir bisa tersuspensi di dalam air. Karena itu, orang tidak perlu tenggelam ke dasar sungai untuk mendapatkan pasir di paru-parunya. Pada hari Minggu, tepatnya tanggal 6 Maret tahun 2022, Komisaris Kepolisian Daerah Provinsi 1, yakni Letjen Polisi Jerapat Bumijit mengatakan bahwa pihaknya masih akan mengumpulkan bukti penyelidikan lebih lanjut. Mereka juga mengatakan bahwa akan meminta bukti seperti riwayat panggilan ponsel, kecepatan kapal selama mengemudi, serta data GPS di speedboat yang ditumpangi oleh Tang Monida pada malam kecelakaan itu. Kepolisian juga tengah mempelajari lebih lanjut terkait laporan hasil pemeriksaan forensik. Selain itu, polisi masih terus mengumpulkan bukti penyelidikan lainnya. Mereka menangani ini tanpa adanya campur tangan dari pihak lainnya. Penyelidikan kasus kematian Tang Monida juga diawasi langsung oleh Kepala Polisi Nasional. Pada hari Minggu, tanggal 6 Maret tahun 2022 pada pukul 16.40 waktu setempat, penyelam divisi laut menemukan dua benda di Sungai Chao Phraya di dekat dermaga Pibul Songkram. Dua benda yang juga merupakan bukti penting itu diserahkan untuk pemeriksaan forensik. Polisi juga sedang mencari benda-benda lainnya di tempat kejadian perkara yang menurut para saksi telah dibuang ke sungai. Dua benda itu adalah tas abu-abu berisi vas tinggi yang dikemas rapi dan benda misterius seukuran telapak tangan. Benda-benda tersebut ditemukan pada koordinat sekitar 50 meter dari dermaga. Komandan Polisi Kerajaan Thailand Suwat Cheng Yosuk akan mengumumkan hasil penyelidikan dalam 2 hingga 3 hari ke depan. Ia juga mengatakan bahwa kematian aktris Thailand Tang Monida ini tampaknya merupakan kecelakaan menurut bukti-bukti yang telah mereka temukan sejauh ini. Sementara itu, upacara peringatan untuk Tang Monida akan diadakan di Gereja Liberty Bangkok di distrik Sapansung mulai dari tanggal 11 hingga 13 Maret tahun 2022 mulai pukul 18.30 hingga pukul 20.30 waktu setempat. Baik teman-teman, itu tadi ya update terbaru tentang meninggalnya Tang Monida, artis papan atas Thailand. Tentunya kita tetap akan terus menunggu hasil penyelidikan polisi selanjutnya agar kasus ini segera mendapatkan titik terang dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Jika ada informasi selanjutnya, Miranti akan kembali menginformasikan pada video berikutnya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang terjadi di sekitar kita, termasuk dengan peristiwa ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.